Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proposal pengajuan dana alokasi non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan program kesetaraan paket C. Nah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Jidan Maulana, pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Aulia Pahriani. Sebelum ke penjelasan materi, alangkah baiknya kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Jidan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan dan prinsip tukang pecel lele keliling lewat. Latar belakang yang pertama, pendidikan merupakan salah satu pilar penting yang harus diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Jadi itu setiap pendidikan itu bertujuan untuk mengarahkan ke arah yang positif dan tidak yang negatif. Kalau misalnya ada yang negatif itu jangan salahkan pendidikan yang mungkin itu memang dari orang tersebut, tapi tidak tahu juga sih. Tapi sebenarnya memang pendidikan itu mengarahkan yang positif. Dengan pendidikan diharapkan seluruh potensi manusia dapat meningkat dan berkembang sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berbudaya dan lebih manusiawi. Tentunya tujuan pendidikan memang seperti itu kan, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, lebih berbudaya dan lebih manusiawi. Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan non formal di atas lembaga kursus seperti pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan, belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Program paket ini setara SMA dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja dan usaha sendiri. Jadi sebenarnya paket itu diciptakan untuk orang-orang yang memang dia mungkin dulu tidak bersekolah, tidak punya biaya atau sekolah gitu kan. Jadi diciptakan paketnya agar bisa setara gitu. Paketnya itu ada paling banyak itu paketnya seperti itu. Sementara itu dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, mereka yang tamat SMP dan SMA perlu mendapatkan kesempatan pelayanan pendidikan pada ukuran pendidikan tingkat SMA. Makanya itu menciptakan paket C seperti itu. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum dari pendidikan itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, nanti itu bisa dilihat di makalah kalau saya jelaskan sangat banyak. Selanjutnya ada tujuan. Maksud pembuatan proposal ini mendapatkan bantuan dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggara BOP program kesetaraan paket C tahun anggaran 2020. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dunia kerja, meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan alam sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan dan kemampuan peserta didik untuk berusaha mandiri serta memberikan peluang bagi yang memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Keempat, untuk memberikan pendidikan dan keterampilan sebagai modal untuk membangun karakter peserta didik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. Segitu saja. Selanjutnya ada prinsip. Adapun prinsip program paket C itu sebagai berikut. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan warga belajar. Jadi itu ya kita
anak-anak paket C itu belajar tergantung dengan kebutuhannya. Misalnya dia butuh apa gitu, nanti akan dipelajari di program paket C gitu. Terus beragam dan terpadu. Nah, orang-orangnya tuh beragam, dari ada anak muda, orang tua gitu kan, makanya sangat beragam. Nah, kita ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada partisipatif, relevan dan menyeluruh. Oke, segitu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jidan Maulana yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil lembaga. Yang pertama yaitu visi dan misi. Untuk visi, mendidik dan mengajar masyarakat agar berbudi, mengerti, dan mandiri. Adapun untuk misi, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan tenaga pendidik. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pelayanan peserta didik. Yang ketiga yaitu melengkapi sarana atau prasarana pembelajaran. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ruangan kelas, laboratorium, ATK pembelajaran, modul pembelajaran, perpustakaan, musola, ruangan guru, ruangan pimpinan, dan UKS. Adapun untuk susunan pengurusnya yaitu diketuai oleh Bapak Haji Sudrajat SPD, Wakil Ketua Bapak Henry SPD, Sekretaris Bapak Yanto SPD, Wakil Sekretaris Bapak Farhan SPD, Bendahara Ibu Bella SPD, Wakil Bendahara Ibu Karina SPD, serta Koordinator Program Kesetaraan untuk paket A Bapak Denny SPD, paket B Bapak Ajat SPD, untuk paket C Bapak Erik SPD, dan yang terakhir yaitu Koordinator Kemitraan oleh Bapak Bayu MPD. Nah, selanjutnya yaitu pengelola lembaga dan tutor. PKBM Cerdik dikelola oleh Bapak Haji Sudrajat selaku Ketua Pimpinan, kemudian dibantu oleh tenaga pendidik di lembaga tersebut. Adapun untuk jumlah tutor yang ikut dalam proses pembelajaran program kesetaraan paket C di PKBM Cerdik itu sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dengan status pendidikan S1 dan S2. Kegiatan yang pernah dilakukan di PKBM Cerdik yaitu berupa program kesetaraan, PAUD, dan juga program di bidang keterampilan. Adapun prestasi yang pernah diraih yaitu mendapat penghargaan pada kegiatan PMFI. Nah, untuk selanjutnya yaitu kemitraan. Di PKBM Cerdik, penyelenggaraan program paket C setara SMA ini bermitra dengan sekolah-sekolah sederajat dan juga lembaga yang terkait dengan program kesetaraan di Kelurahan Setia Mulia. Nah, selanjutnya yaitu identitas lembaga yang terdiri dari NPSN yaitu P29613866, nama lembaga PKBM Cerdik, alamat lengkap Maldewangi RT 3 RW 1 Kelurahan Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Untuk nomor telepon 085 223 265 490 dan yang diketuai oleh Bapak Haji Sudrajat SPD. Untuk email pkbmcerdik@gmail.com. Akreditasi B, rekening lembaga 024 246 6896, akte notaris oleh Rahmania, sarjana hukum. Adapun sasaran dari program ini yaitu pada warga masyarakat yang mau menuntaskan pendidikannya atau mereka yang telah lulus dari kejar paket B program SMP atau MTS. Program paket C ini dilakukan pada satuan pendidikan non-formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat atau PKBM Cerdik di Madewangi di Kelurahan Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Calon warga belajar. Adapun jumlah warga belajar dalam program paket C yang setara SMA ini adalah 17 orang.
Jumlah laki-laki 7 orang dan perempuan yaitu 10 orang. Dengan latar warga belajar program paket C ini adalah warga yang lulusan dari SMP dan program paket B, dan warga belajar yang putus sekolah di jenjang SMA di wilayah Kecamatan Taman Sari. Nah, selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Di sini untuk tahap pertama di semester genap ini yaitu 900.000 dikali 17 warga belajar sama dengan 15.300.000 rupiah. Nah, untuk komponen dan penggunaan ada 3, yaitu kegiatan operasional dan pembelajaran yaitu 55%, yang kedua kegiatan pendukung 35%, dan yang ketiga kegiatan administrasi dan lainnya yaitu 10%. Untuk kegiatan operasional pembelajaran ini 55% dikali 15.300.000 rupiah yaitu 8.415.000 rupiah. Adapun untuk rinciannya yaitu yang pertama untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan pembelajaran, yang kedua pengadaan dan pemeliharaan alat peraga dan pendidikan, yang ketiga pengadaan modul atau buku-buku, yang keempat penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran, yang kelima yaitu pengadaan alat, bahan praktik, keterampilan, dan media pembelajaran, dan yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran. Itu totalnya keseluruhan yaitu 8.415.000 rupiah. Yang kedua yaitu kegiatan pendukung, yaitu 35% tinggal dikalikan dengan 15.300.000 rupiah, hasilnya 5.355.000 rupiah. Adapun untuk rinciannya yaitu yang pertama untuk kegiatan pembelajaran luar kelas, yang kedua pembentukan Saka Widya Budaya Bakti, yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi pendidik, yang keempat tambahan transport pendidik, yang hasilnya atau jumlahnya 5.355.000 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan administrasi dan lainnya, yaitu 10%, yang dikalikan yang tadi 15.300.000 rupiah, hasilnya 1.530.000 rupiah. Adapun untuk rinciannya yaitu yang pertama sosialisasi dan publikasi, yang kedua pelaporan, yaitu penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan, yang ketiga yaitu biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan, yang keempat ATK atau alat tulis kantor dan bahan habis pakai, yang kelima yaitu langganan daya dan jasa internet. Jadi jumlah keseluruhan jumlah total tahap 1 di semester genap yaitu 15.300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk pemateri ketiga akan disampaikan oleh Saudari Aulia Pahriani Aminuddin. Kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi tempat pelaksanaan kegiatan program paket C ini dilaksanakan di PKBM Cerdik di Desa Madawangi, Kelurahan Setiamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Untuk waktu pelaksanaannya diadakan 3 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan itu 3 jam pelajaran. Ada hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Untuk hari Jumat dilaksanakan pukul 14 sampai pukul 16. Mata pembelajarannya sesuai jadwal, tutornya sesuai jadwal, dan lokasinya di PKBM Cerdik. Untuk hari Sabtu dimulai pukul 14 sampai pukul 16. Mata pembelajarannya yang sesuai jadwal dan tutornya sesuai jadwal juga, dan lokasinya di PKBM Cerdik. Untuk hari Minggu jadwalnya sama seperti hari Jumat dan Sabtu, diadakan pukul 14 sampai pukul 16. Mata pelajarannya sesuai jadwal dan tutornya sesuai jadwal, lokasinya di PKBM Cerdik. Jadi cara pelaksanaan kegiatannya itu adalah proses pembelajaran pendidikan kesetaraan lebih menitik beratkan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta cara berpikir untuk memecahkan melalui pendekatan antar disiplin ilmu yang relevan
dengan permasalahan yang sedang dipecahkan. Kegiatan pembelajaran program paket C dilaksanakan di PKWN Cerdi. Dilihat dari lingkungan sekitar, masih banyak warga yang belum tuntas menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah. Bahkan mirisnya masih banyak warga masyarakat yang buta aksara. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. 1 kali pertemuannya 3 jam pelajaran. Metode belajar dan proses pembelajaran yaitu untuk memotivasi peserta didik dalam pembelajaran, maka metode yang akan digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan praktek dan demonstrasi. Proses pembelajaran pada program paket C setara SMA di Kelurahan Setiamulya adalah kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2017 atau biasa disebut dengan Kurtilan. Nah, mata pelajaran yang diberikan pada program paket C setara SMA adalah program mata pelajaran di bidang IPS, jadi khusus untuk bidang IPS. Terus mata pelajaran yang diajarkan yaitu pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan atau sekarang disebutnya biasa disingkat dengan PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi, juga seni budaya daerah, pendidikan kesehatan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap materi yang diberikan, maka tutor dan pengelola melakukan berbagai tes dan ujian yang terdiri dari pretest. Pretest adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedua ada post-test. Post-test yaitu untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah materi diberikan oleh tutor. Yang ketiga ada ujian semester. Ujian semester digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung selama 6 bulan. Hal yang diharapkan dari program paket C ini ada beberapa hasil yang diharapkan, yaitu pertama mensukseskan program wajib belajar pendidikan 12 tahun, yang kedua meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat, warga masyarakat, yang kedua meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, warga masyarakat, yang ketiga memperoleh pengetahuan dan ijazah paket C setara SMA. Yang keempat, lulusan paket C memiliki keterampilan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembelajaran. Yang keenam, memberi kesempatan pada lulusan paket C untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas warga belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih kepada Saudari Aulia Pahriani yang telah menyampaikan materi ketiga. Nah, alhamdulillah proses penyampaian materi dari kelompok 5 telah selesai. Alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.